mengganggu waktunya sebentar. Kebetulan saya lagi ada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, di mana saya ada tugas mewawancarai kepala sekolah tentang topik yang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, dalam modul ini tentu kami sedang mempelajari dilema etika, di mana situasi yang terjadi ketika seseorang atau kita dihadapkan pada pilihan yang keduanya secara moral benar tetapi bertentangan. Kemudian ada bujukan moral, di mana situasi yang terjadi ketika seseorang membuat keputusan antara benar dan salah gitu, Bu. Jadi di sini ada 8 poin pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertama itu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangunan moral, dibujukan moral gitu. Betul. Baik Bu Ilen, saya coba menjawab ya dari wawancaranya Bu Ilen. Pengalamannya saya selaku pemimpin, biasanya saya akan membandingkan terlebih dahulu apakah di dalamnya ada yang benar dan ada yang salah. Nah, kalau memang itu benar semua ataupun salah semua, tentunya di sini yang benar semua, maka saya yakin itu adalah dilema etika, ya kan? Nah, kalau memang dia salah satu saja atau salah, maka dia namakan wujud moral. Nah, tentunya di sini juga sejauh dari kedua hal yang saya sampaikan tadi, malah saya pikir itu tidak perlu diidentifikasi karena bukan suatu hal atau yang bukan yang termasuk ke dalam kedua hal itu, baik itu dilema maupun itu bujukan moral. Kalau menurut saya gitu. Iya, Bu. Boleh Bu, selanjutnya itu bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Bu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Biasanya saya mempertimbangkan mana yang mempunyai nilai yang lebih baik ya, atau mempunyai nilai kemaslahatan yang lebih baik atau yang lebih banyak, bukan karena siapa yang berkepentingan di dalamnya, namun hal yang mempunyai nilai kebaikan itu yang lebih banyak, yang itu yang saya utamakan. Biasanya ya, tentunya juga di sini tidak mutlak juga sih, tidak mutlak juga tentunya. Dalam beberapa kasus kadang kita juga perlu mempertimbangkan dari berbagai aspek ya, ada dari berbagai aspek, tentunya juga dari yang memiliki masalah yang memang yang agak lumayan terbelik lah ya tentu sini. Jadi kadang meski terkesan ada yang merugikan atau yang dirugikan, tetapi yang bersangkutan itu tentunya masih mempunyai nilai-nilai kemanusiaan. Ya, makasih Bu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih Bu, selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya sih saya sama mengumpulkan dulu untuk informasi-informasi ya, mengumpulkan informasi-informasi yang lebih awal atau yang terlebih dahulu, karena baik itu informasi secara langsung ataupun tidak, supaya saya tidak salah menentukan atau memutuskan daripada hal tersebut. Biasanya begitu pengalaman ya. Iya. Kemudian hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada tantangannya apa aja nih Bu biasanya? Biasa sih yang kita sering terjadi itu yang namanya dilema, pasti adalah ya perasaan itu, ada yang perasaan enak,
ada perasaan yang tidak enak. Setiap namanya kita memutuskan suatu hal pasti ada di dalam unsur itu ada, tapi perasaan tidak enak itu terutama jika ada kaitannya antara personal guru dengan kepentingan sekolah yang lebih luas lah ya, lebih baik. Dan tantangan lain yang sering gitu ya, sering ada di permasalahan kisaran kita itu tentunya kita putuskan dengan lebih cepat dan lebih bijak, dan juga tidak ada kekhawatiran dari keputusan itu yang bisa menjadi kurang objektif. Tentunya dia harus objektif. Ya. Baik Ibu, selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih Bu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat itu hari itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa Bu yang biasanya dijalankan? Kita memang mengkaji dulu, yang melihat dulu kasusnya gitu. Tergantung kasusnya. Kalau memang kasusnya memang tidak perlu membutuhkan pemikiran kita yang sangat mendalam, ya efeknya tidak terlalu membahayakan atau terlalu besar, mungkin kita langsung putuskan saat itu juga. Tapi kalau memang kita harus membutuhkan waktu karena efek yang terlalu besar, kita memang harus kaji ulang, kita buatkan schedule-nya supaya akan memberikan keputusan yang memang terbaik ya. Selanjutnya nih Bu, ada pertanyaan lagi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu? Biasanya sih faktor-faktor pengalaman juga ya. Faktor-faktor pengalaman itu sangat mempengaruhi kita dan juga sangat bermanfaat buat kita, karena kadang-kadang faktor-faktor itu tentunya bentuk pengulangan pada kasus yang sebelumnya itu, sehingga apabila saya menyampaikan lagi, membuka lagi pada yang pengalaman yang lalu, itu akan menjadi daya ingat kita gitu, akan menjadi hal tentunya pengalaman. Iya betul, itu yang tentunya sangat jadi menjadikan kita cepat lah ya dalam pertama pengalaman lah intinya. Oh baik Bu. Nah terakhir nih Bu, pertanyaan pamungkas nih. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pelajaran apa nih Bu yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dalam dilema etika? Pengalaman yang paling berkesan nih. Biasanya kita pasti ya dalam hal itu ada yang merasa puas, tidak puas, itu pasti ada yang terjadi antara semua pihak tentunya. Di sini tentunya kita juga memahami dan juga saya berusaha sebijak mungkin ya untuk memutuskan sesuatu hal yang hubungannya dengan supaya yang merasa di pihak yang memang tidak puas dia akan merasa puas. Jadi harus bijak. Dan yang keduanya, contoh ini ada nggak Bu? Contoh kasus-kasus yang pernah terjadi di sekolah? Pernah nih, kadang-kadang anak-anak kadang-kadang suka berantem sama temannya. Nah, kalau berantem mungkin si Andi atau dengan si Budi, padahal si Budi hanya mengolok-olok temannya aja. Akhirnya si Andi sudah nonjok. Akhirnya ya kita di situ diberikan pengarahan yang tentunya saya bilang memutuskan dua-duanya tetap kita berikan sanksi, tentunya sanksinya yang mendidik, sehingga dari hal itu mereka merasa puas, walaupun mungkin salah satunya ya tidak puas, tapi kita memberikan keputusan yang baik, kita berikan sanksi-sanksi yang positif gitu, yang tentunya tidak merugikan salah satu daripada pihak, tapi dua-duanya memang harus sebagai evaluasi buat dia gitu. Dan juga saya juga sama sebagai pemimpin memang harus tegas, harus berani untuk memberikan keputusan yang tentunya dalam kebaikan bersama ya. Itu hal yang perlu saya sampaikan. Dan yang ketiga tentunya seiring dengan banyaknya kasus-kasus yang sering muncul di kita memang harus menyelesaikannya dengan sudut pandang atau dengan
pemikiran-pemikiran, tidak hanya dengan pemikiran secara umum, mungkin kita masukkan secara pemikiran yang keagamaan, supaya itu akan lebih menyentuh lagi, mungkin begitu Bu Ilen. Oh iya, oke Bu Miss, makasih banyak nih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan dengan ngobrol-ngobrol kita ini bisa membawa manfaat buat saya nih, khususnya sebagai CGP. Ya, makasih ya Bu Miss ya. Assalamualaikum nih Bu Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon waktunya sebentar ya Bu. Saya kebetulan ini ada tugas dari CGP melaksanakan tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi saya ditugaskan mewawancarai kepala sekolah nih Bu. Oke, ya nggak apa-apa. Nah, pada modul ini ada 2 topik nih Bu, dilema etika dan bujukan moral. Kalau dilema etika itu sesuatu yang terjadi ketika kita atau seseorang dihadapkan pada pilihan yang keduanya secara moral benar tetapi bertentangan dengan kebajikan. Kemudian ada bujuk moral. Bujuk moral itu situasi yang terjadi ketika seseorang membuat keputusan antara benar dan salah. Jadi ada 8 poin nih Bu pertanyaan yang perlu saya tanyakan ke Bu Sari. Pertama itu, bagaimana Ibu sebagai pemimpin mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah ini? Ya, itu memang tidak sering terjadi tapi pernah terjadi ya. Setiap pemimpin itu mengalami tadi itu disebut dengan dilema itu ya. Iya, memang harus diambil keputusan yang sebijak-bijaknya. Kalau pada kasus di mana terjadi pada guru apa pada siswa nih? Kalau boleh Bu, pada guru, boleh pada siswa. Iya, karena kalau pada guru juga kalau yang pernah terjadi khususnya di saya di SMK ini, biasanya untuk guru-guru itu si A benar, si B memang tidak benar. Apalagi mereka mengutarakan hal-halnya yang memang semuanya masuk akal gitu. Contohnya misalnya guru yang satu menyatakan bahwa dia sudah melakukan perbuatan yang ini. Contohnya di kepanitiaan, contohnya seperti itu. Kan bisa di sekolah itu ada kepanitiaan di mana kepanitiaan itu merasa tugas saya ini loh, tugas saya ini loh gitu. Jadi memang disitulah pemimpin harus bisa mengambil kebijakan yang tepat gitu ya. Nah kalau di solusinya biasanya saya panggil terpisah dulu antara guru A dengan guru B. Saya tanya permasalahan seperti apa. Nah ternyata di situ tuh ada titik temunya nih, titik temunya yang mereka merasa ya tadi tuh tugas saya kan ini, jadi sehingga tidak mau mengerjakan tugas temannya. Nah, jadi mengatakan tupoksinya ini, tupoksinya ini. Padahal kan itu kerja tim, dengan panitia harus kerja tim, tidak bisa harus sendiri-sendiri. Itu sih yang memang biasa saya lakukan, panggil guru-gurunya, melihat apa nih yang mereka menjadi titik permasalahannya. Oke, Ibu. Nah, selama ini Bu, bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan. Artinya ini sebenarnya dua-duanya benar gitu. Gimana cara menyelesaikannya ya? Itu tadi saya panggil gurunya gitu ya. Pertama saya panggil dengan sendiri dulu, lalu setelah saya lihat permasalahannya dan saya sudah memahami apa sih yang menjadi problematika mereka, itu lalu saya panggil kedua-duanya, itu keduanya atau memang biasanya nggak hanya personal satu aja gitu, tak per kelompok sampai ke teamwork gitu. Jadi kumpulin, kita cari win-win solutionnya. Jadi didudukin satu tempat, lalu kita bicarakan sama-sama sampai ketemu titik temunya. Karena memang pada dasarnya semua mereka benar. Baik Bu, kemudian langkah-langkah atau
prosedur apa saja nih Bu yang biasa Ibu lakukan tadi ya setelah memanggil itu, mungkin ada cara lain atau apa? Ya, biasanya kita ada pendekatan secara persuasif. Kalau saya pendekatan secara persuasif terhadap guru yang memang menjadi sumber ya, tapi menjadi patokannya ini kayaknya yang si A-nya seperti ini, sumber masalahnya. Kita dipanggil secara persuasif, pendekatan gitu dari hati ke hati gitu. Nah biasanya kan kalau pendekatan dari hati ke hati di dalam satu ruangan, nah guru tersebut sudah terbuka gitu. Ternyata dia punya, oh nggak cocok nih saya dipasangin panitia dengan bapak ini, dengan ibu ini, kayak gitu. Menjadi suatu titik temu bagi saya, mungkin ada hubungan emosional yang mereka ternyata tidak bisa sinkron gitu. Gitu. Jadi saya panggil secara persuasif. Jadi kemudian Bu, hal apa saja nih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Selain yang tadi apa, hal apa aja Bu? Selain hal yang pendekatan, saya juga berarti harus lebih tahu karakter guru-guru saya. Oh ya, memahami karakternya. Karena nggak hanya guru yang harus memahami karakter siswa, pimpinan juga harus memahami karakter guru-gurunya. Karena setiap orang pasti beda cara pendekatannya dan pemikiran mereka memang sama-sama tujuannya memecahkan masalah, tapi yang satu pemikirannya belok-belok dulu, yang satu instan gitu. Jadi hal yang memang selain yang tadi itu, yaitu tadi saya harus memahami karakter guru saya. Oke Bu, selanjutnya nih Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata krala atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Apakah ada langsung menyelesaikan pada hari itu juga atau ditunda besok-besok atau nantilah dijadwalin lagi atau gimana? Kan kalau kepala sekolah itu kita ada yang namanya supervisi, baik supervisi kelas maupun supervisi tidak menyangkut untuk KPM-nya gitu. Nah kalau untuk supervisi kelas itu kan ada terjadwal, tetapi kalau untuk supervisi yang disebut tadi saya katakan ada untuk antara personal dengan guru, itu biasanya saya melihat kenapa guru ini berkelompok atau kenapa memang yang ini berkumpul bersama ini, yang nama ini. Nah itu biasanya saya pendekatan secara apa ya, secara santai aja, adaptasi gitu. Jadi enggak, jadi tidak, guru itu tidak merasa bahwa saya lagi supervisi, iya gitu. Jadi ngobrol secara ya ini aja, hati ke hati. Oh baik Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa nih Bu yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ada sharing atau gimana Bu? Biasanya kalau mengambil keputusan itu saya juga masih banyak belajar gitu ya, masih banyak belajar, harus banyak baca, harus banyak sharing dengan sesama teman, bahkan untuk belajar juga melihat situasi gitu, situasi dari yang guru-guru juga gitu, termasuk juga dengan pengalaman pribadi gitu. Jadi itu yang menjadi landasan, oh seperti ini nih gitu. Ya kan belum tentu mungkin saya juga belajar dari pengalaman iya kalau kita pengalaman orang lain, iya belum tentu kita benar gitu. Jadi kalau dilihat kita pelajari, kadang apa yang kita anggap benar belum tentu betul, atau belum tentu kita anggap benar, belum tentu cocok sama yang kita kasih solusi seperti itu. Oh baik. Baik Bu Sari, ini ada satu lagi nih pertanyaan pamungkas nih. Dari semua hal yang telah Bu Sari sampaikan tadi ya, pelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dalam pengalaman Ibu mengambil keputusan di dalam dilema etika ini? Pengalaman itu berarti kita, kalau saya mah mendewasakan diri sendiri dulu gitu. Mendewasakan diri sendiri karena memang belum tentu yang namanya tua itu dewasa, atau yang namanya masih muda itu ya anak-anak. Jadi faktor umur itu tidak menentukan dia bisa dewasa atau tidak. Yang pasti pengalaman keseharian yang memang kita mau pelajari, ya itulah yang dijadikan apa namanya, guru yang paling ampuh gitu. Pengalaman itu yang berarti, yang berharga bagi
terutama bagi diri saya Iya. gitu, seperti itu. Baik, Bu Sari, makasih banyak nih atas waktunya. Saya sudah diperkenankan buat ngobrol-ngobrol, sharing. Sama-sama Ibu Ile. Mudah-mudahan ngobrol-ngobrol kita ini bisa membawa manfaat khususnya buat saya nih sebagai CGP untuk biar bisa Saya doakan juga Bu Lila sukses selalu, CGP-nya lancar, lulus, yang pastinya bermanfaat untuk Bu Lila sendiri, untuk sekolah, untuk anak-anak dan untuk bangsa. Ya, makasih banyak ya Bu Sari ya. Yo, Assalamualaikum.